Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6B dimanapun berada, semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Pak Guru membuatkan video ini dengan tujuan untuk menjelaskan kepada anak-anak bagaimana cara mengerjakan latihan soal 3.1 nomor 1A, 2A, 3A, dan nomor 5 mata pelajaran matematika. Ya, anak-anak langsung saja ya. Kalau anak-anak lihat di buku, tugasnya seperti ini ya. Ini Pak Guru screenshot. Jadi kalau di buku itu kan banyak ini ya soalnya ya. Tapi Pak Guru nomor 1 hanya ambil 1, nomor 2 ambil 1, nomor 3 ambil 1, nomor 5 dan nomor 5 ya, dan nomor 5. Oke. Nah, lanjut ya anak-anak ya. Langsung saja cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakan jadi lembar kerja siswa ini kita tulis di sini ya. Matematika ya. Nah, tugas. Lihat caranya Pak Guru nulis ya. Kemudian nama absen ya. Absen, kemudian kelas, kemudian hari tanggal. Nah, kebanyakan anak-anak Pak Guru lihat itu menulis titik duanya itu tidak tepat ya, letaknya tidak tepat. Bagaimana cara menulis titik dua? Cara menulis titik dua itu berarti kita tulis dulu semua anak-anaknya. Jadi ini kita tulis semua seperti ini. Setelah kita tulis semua, tentukan titik dua terjauhnya di mana? Di sini kan? Nah, kalau titik dua terjauh di sini berarti titik dua kelas itu bukan di sini, tapi di sini. Nah, kemudian hari tanggal juga sama di sini. Jadi tugas juga sama ada di sini. Nah, rapi ya. Kemudian di sini tulis latihan. Latihan soal 3.1 nomor 1A, kemudian 2A, 3A, dan 5. Kemudian nama absen, contoh nama absennya itu namanya contohnya adalah, nah ini seumpama murid Pak Guru itu ada yang namanya ini ya, nah contohnya ini ya, contoh namanya adalah Niwayan Sukses, nomor absennya 28 contohnya seperti ini. Kemudian kelas 6B, kemudian hari tanggalnya ikuti ini aja anak-anak ya, diikuti. Di sini kalau tertulis Selasa 31 Agustus 2021, di sini juga tulis anak-anak ya, Selasa 31 Agustus. Nah, sudah selesai anak-anak ya. Jadi seperti ini supaya rapi anak-anak ya. Kemudian jawaban soal nomor 1 di sini 3/1/4 ditambah 2 dikurang 1/2 dikali 10 ya. Pak Guru tidak akan menggunakan angka yang ada di sini ya, supaya nanti hasilnya tidak sama ya. Pak Guru akan menggunakan angka yang lain. Misalnya Pak Guru pakai angka ini ya, nomor 1, 2/1/4 ditambah 3 dikurang 1/2
dikali 10 sama dengan, oke. Jadi beda ya anak ya, beda. Pak Guru balik ini. Kemudian selanjutnya caranya bagaimana? Caranya begini. Angka yang ada di sini ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa itu seperti apa? Pecahan biasa itu seperti ini, 1/2 ini ya. Jadi 1/2 ini adalah pecahan biasa. Nah, ini adalah pecahan campuran. Ini bilangan bulat, ini bilangan bulat. Kemudian cara mengubahnya bagaimana? Nah, untuk pecahan campuran, cara mengubahnya adalah, jadi pengenalan lagi ya. Dalam pecahan campuran di sini ada bilangan bulat, ada pembilang, ada penyebut. Nah, dalam pecahan campuran ini untuk mengubah menjadi bilangan pecahan biasa, caranya adalah bilangan bulat dikali penyebut ditambah bilangan. Jadi 2 dikali 4 ditambah 1. 2 kali 4 ya 8 ya. 8 tambah 1 9. Jadi ini 9/4. Jadi 4-nya tetap dan penyebutnya tetap. Ditambah 3. 3 ini bilangan bulat. Untuk bilangan bulat itu jadikan pecahan biasa itu menjadi 3/1. Jadi penyebutnya 1 ya. Dikurang 1/2 ya. Karena ini sudah pecahan biasa ya. Dikali 10 ini karena bilangan bulat berarti penyebutnya 1 seperti 3 nih. Berarti 10/1. Sudah bilangan pecahan biasa semua. Sekarang anak-anak kan masih ingat ini ya. Jadi ini harus diingat-ingat terus ya anak-anak ya. Karena ini sangat penting ya, urutan pengerjaan operasi hitung campuran. Yang pertama adalah dari kiri ke kanan ya, pastikan anak-anak mengerjakannya dari kiri ke kanan. Kemudian yang kedua adalah di dalam kurung dulu yang dikerjakan ya. Kemudian ada nggak di sini dalam kurung? Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita lanjut anak-anak. Pangkat akar di sini ada nggak pangkat akar? Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita lanjut. Kali bagi di sini ada nggak kali bagi? Nah di sini ternyata ada perkalian ya. Berarti ini perkaliannya kita beri kurung anak-anak. Nah setelah kita beri kurung, kemudian tandanya apa ini? Tandanya ini dikerjakan dulu ya. Berarti kita tulis yang depan dulu ya. 9/4 ditambah 3/1 sama ya. Dikurang. Nah, untuk perkalian caranya bagaimana? Caranya ya, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti 1 dikali 10 sama dengan ya 10. 2 dikali 1 sama dengan ya dari 2. Ya, pembilang dikali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita lihat kali bagi ada enggak di sini? Tidak ada ya. Kalau tidak ada kali bagi berarti lanjut yang nomor 5, tambah kurang. Ada enggak di sini tambah kurang? Ada ya. Ini tambah, ini kurang. Nah, kalau ada berarti selanjutnya tinggal kita kerjakan penjumlahan dan pengurangan ini anak-anak ya. Caranya adalah, nah kalau sudah penjumlahan dan pengurangan, penyebutnya ini harus sama anak-anak, tidak boleh berbeda. Ini 4, ini 1, ini 2, ini tidak boleh berbeda seperti ini ya, harus sama. Cara menyamakannya bagaimana? Nah caranya begini anak-anak, kita tulis di sini ya, kita samakan ini ya, operasinya kita samakan.
Nah, sudah ya. Kita samakan penyebut ini menggunakan KPK. Nah, untuk mencari KPK itu kalau bilangannya kecil seperti ini anak-anak ya, sedikit seperti ini, caranya adalah begini. Kita tulis 2, kemudian 1, kemudian 4 ya. Nah, kemudian caranya kita cari kelipatan 2 anak-anak ya. Berarti 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6 tambah 2, 8 tambah 2, 10 sampai sini aja ya. Kemudian kelipatan 1, berarti tulis 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4 tambah 1, 5 tambah 1, 6 tambah 1, 7 tambah 1, 8 tambah 1, 9 dan seterusnya ya. Kemudian 4 itu kelipatannya adalah 4 ditambah 4, 8 tambah 4 lagi 12 tambah 4 lagi 16 dan seterusnya ya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat anak-anak ya. Di sini yang paling besar angkanya berapa? Angkanya adalah 4, berarti kita pakai patokan yang 4 ya anak-anak ya. 4 di sini ada ya, di sini ada enggak? Ada ya, di sini ada. Jadi 4 itu di 1 ada, di 2 ada, berarti kita lingkari 4. Nah, oke. Kemudian selanjutnya 8 itu di 1 ada enggak? Oh, ada. Kemudian di 2 ada enggak? Ada ya, berarti kita lingkari 8, 8, 8. Nah, ini kalau kita cari sampai terus masih ada ya, sampai terus di sini masih ada. Nah, tapi segini aja cukup ya. Kita lihat sekarang angkanya 4 dengan 8 ini yang kecil yang mana? Yang kecil yang mana? Ya, yang kecil adalah yang 4, berarti KPK-nya adalah 4. Kita tulis di sini 4 ya. 4, 4, 4. Nah, selanjutnya setelah penyebutnya sama, kemudian bilangnya itu kita sesuaikan dengan penyebutnya. Ini 4, 4. 4 untuk menjadi 4 berarti dikali 1 ya. Berarti pembilangnya juga sama. 9 dikali 1 sama dengan 9. Kemudian 1 untuk menjadi 4, ya 1 dikali 4. Nah, karena 1 dikali 4 berarti 3 juga dikali 4, 2. Kemudian 2 menjadi 4 diapakan? Dikali 2 ya, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti selanjutnya yang pembilangnya menjadi 10 dikali 2 sama dengan ya 20. Oke ya, sampai di sini berarti ini pembilangnya penyebutnya sudah sama, pembilangnya sudah disesuaikan. Nah, tinggal kita kerjakan dari kiri ya. Berarti dari kiri itu kita kerjakan ini dulu. Nah, 9 tambah 12 21 ya. Per 4. Dikurangi, ini kita tulis lagi di sini anak-anak ya. 20 per 4. Sama dengan 21 dikurangi 20 ya 1 per 4. Nah, jawabannya ya, 1 per 4. Kita lihat di sini apakah sudah sederhana ya. Nah, ini sudah paling sederhana anak-anaknya. Ini nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2. Nomor 2. Nah, jadi di soal anak-anak 2,4 ditambah 1/8 dibagi 5/12 dikurangi 1/2 dikali 12 gitu ya. Nah, supaya tidak sama dengan tugasnya, Pak Guru ubah angkanya ya anak-anak ya, menjadi 2,5 ditambah 1/8 dibagi
5/14 dikurang 1/2 dikali 12 sama dengan, oke ya. Jadi udah Pak Guru ganti angkanya, tetapi caranya tetap sama ya anak ya. Kalau sudah seperti ini ya, caranya adalah ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Jadi ini bilangan desimal, ini pecahan biasa, pecahan biasa, pecahan biasa, ini bilangan bulat, ini ubah semua menjadi pecahan biasa. 2,5 ini adalah desimal. Untuk menjadikan pecahan desimal menjadi pecahan biasa, itu caranya lihat angka di belakang koma itu ada berapa. Nah, ini angka di belakang koma itu ada 1 ya, yaitu angka 5 saja. Nah, kemudian yang nolnya 1 itu 10, 100 atau 1000. Ya, yang ada nolnya 1 di belakang itu adalah yang 10. Berarti ini jadikan pecahan biasa menjadi 25/10. Ya, gitu ya. Kemudian ditambah, ini sudah pecahan biasa, berarti 1/8 dibagi 5/14 dikurang 1/2 dikali, nah ini pecahan, ini adalah bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat seperti ini berarti menjadi 12/1. Nah, itu ya caranya ya. Selanjutnya kita gunakan ini anak-anak. Nah, tetap ya. Biasakan kerjakan tetap dari kiri ke kanan ya. Kemudian kita cari di dalam kurung di sini ada enggak? Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita cari pangkat akar, di sini ada enggak? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, selanjutnya kali bagi. Ada enggak di sini kali dan bagi? Ada ya. Kalau ada kita kurung anak-anak. Kita beri kurung. Artinya ini nanti kita kerjakan lebih dulu ya. Kita kasih kurung. Kemudian tulis sama dengan di sini. Nah, 25/10 kita tulis lagi di sini. 25/10 ditambah 1/8 dibagi 5/4. Nah, ini pembagian ya. Kalau pembagian begini, ini cara mengerjakannya kita ubah menjadi perkalian anak-anak. Jadi menjadi begini, 1/8, operasi pembagian kita ubah jadi perkalian. Nah, bilangan yang belakang ini kita ubah pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Berarti menjadi 14/5. Kemudian tutup kurung dikurang 1, buka kurung ya. Ini langsung aja ya. 1 dikali 12. 1 kali 12 berapa nak? 12. Kemudian per 2 kali 1 2 ya. Ini Pak Guru hapus saja ya. Enggak ada feedback Pak Guru. Nah, ini biarkan begini ya. Nah, kalau sudah seperti ini anak-anak. Nah, sekarang masih ada yang di dalam kurung ya. Berarti kita kerjakan dulu ya. 25/10 ditambah 1/8 kali 14/5 berarti 1 kali 14 14/8 kali 5 40. Nah, dikurang 12/2. Oke, sampai di sini. Yang di dalam kurung masih ada? Tidak ada ya. Kemudian kali bagi juga tidak ada.
Kemudian selanjutnya ini kan tambah kurang ya, tambah kurang. Untuk mengerjakan penjumlahan pengurangan seperti ini, penyebutnya harus sama dulu anak-anak ya. Jadi penyebutnya harus sama dulu anak-anak ya. Coba perhatikan di sini. Ini penyebutnya 10, ini 40, ini 2. Ini kan berbeda. Nah, ini harus kita samakan. Menggunakan apa? Kita samakan itu menggunakan KPK ya. Jadi KPK dari 10, 40 dan 2. Bagaimana cara mencari KPK? Ini di kelas 5 sebenarnya sudah diajarkan ya. Pak Guru ulang lagi ya. Pak Guru punya namanya cara sisir ya, ini sudah biasa dipakai ya. Caranya adalah 10, kemudian 40, kemudian 2, ini kita tulis seperti ini, kemudian kita kasih seperti ini. Nah, kemudian 10, 40 dan 2 ini kita bagi menggunakan bilangan-bilangan prima, mulai dari yang terkecil dulu ya anak-anak ya. Bilangan prima dari yang terkecil itu kan 2, 3, kemudian 5, 7, 11, 13 ya. Itu adalah bilangan-bilangan prima. Kita mulai dari yang paling kecil dulu, yaitu 2. Nah, coba 10 dibagi 2 bisa enggak? Bisa ya. 5. 40 bagi 2, 20. 2 bagi 2, 1. Nah, bisa semua dibagi 2 ya. Ini kita lingkari. Nah, kemudian kita bagi lagi ya. Dengan bilangan prima yang terkecil dulu, bisa enggak? 2 ya. 5 bagi 2 tidak bisa. Kita tulis 5. 20 bagi 2, 10. Nah, kita tulis 10. Kemudian 1 bagi 2 tetap ya 1. Nah, karena hanya 20 saja yang bisa dibagi 2, ini tidak dilingkari. Kemudian selanjutnya kita bagi, bisa enggak dibagi 2 lagi? Bisa ya, masih ada yang bisa ya. 5 bagi 2 tetap 5, 10 bagi 2 5, 1 bagi 2 1 ya. Caranya seperti ini. Kemudian ternyata hanya 10 saja yang bisa dibagi 2. Makanya ini tidak dilingkari. Kemudian selanjutnya bagi 2 kan tidak ada yang bisa ya. Dibagi 3 juga nggak ada yang bisa. Dibagi 5 ya, ternyata ada yang bisa ya. 5 kan juga bilangan prima ya. Berarti 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1. Nah, ya. Ini juga tidak kita lingkari ya, karena hanya 2 saja, ini kan tidak bisa dibagi 5. Nah, kemudian KPK-nya yang mana? Nah, KPK-nya itu semua ini ya, anak ya. Kemudian kita tulis sini KPK. KPK itu sama dengan, ini kan 2-nya ada 3 ya, berarti ya 2 dikali 2 dikali 2 ya, 1, 2, 3 ya. Kemudian 5-nya ada 1, berarti kali 5 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 5 40 ya. 40 berarti KPK-nya adalah 40. Berarti di sini tulis per 40 ditambah per 40 dikurang per 40 juga. Nah, ya. Selanjutnya kita sesuaikan pembilangnya ya dengan penyebut yang baru. Kita sesuaikan. 10 bisa menjadi 40 dikali 4. Berarti 25 juga kita kali 4 menjadi 100. Kemudian 40 bisa menjadi 40 itu dikali 1, berarti 14 juga kita kalikan 1, berarti 14. Kemudian 2 menjadi 40 berarti dikali 20, berarti ini juga dikalikan 20. 12 dikalikan 20 itu sama dengan 240. Nah, sekarang sudah sesuai ya.
Nah, setelah sesuai semuanya, sekarang kita kerjakan dari kiri ya. Dari kiri, ingat ya, jangan sampai lupa. 10 tambah 14 ya 114 per 40. Nah, dikurangi 240 per 40. Oke. Sama dengan, nah, kalau ketemu seperti ini anak-anak ya, ini kan positif, ini negatif ya. Kalau ketemu seperti ini caranya adalah yang besar dikurangi yang kecil. Berarti 240 dikurangi 114. Berapa? Iya, benar ya. 240 kurangi 114 itu adalah 126. Kemudian 40-nya tetap kita tulis di bawah sini. 40. Kemudian perhatikan, ini besar mana, negatif atau positif? Ya, negatif. Berarti di sini hasilnya adalah negatif. Negatif 126 per 40. Selanjutnya, angka ini belum selesai ya. Kenapa? Karena angka ini masih besar, kemudian masih bisa disederhanakan. Nah, untuk menyederhanakan itu kita gunakan FPB. Nah, untuk mencari FPB caranya hampir sama dengan ini ya anak-anak ya. Perhatikan, kita cari FPB dari 126 dan 40. Berarti tulis begini. 126 dan 40. Kita buat garis seperti ini, set. Nah, caranya seperti tadi ya, kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu, baru meningkat gitu ya. Bilangan prima yang terkecil yang dimaksud adalah 2. Nah, 126 dibagi 2 berapa? 63 ya. 63. 40 dibagi 2 ya 20. Berarti sama-sama bisa dibagi 2. Ini berarti 2 kita lingkari. Kemudian selanjutnya kita bagi lagi 2 masih bisa ya, berarti kita bagi 2. 63 bagi 2 tidak bisa, berarti tetap kita tulis 63. 20 bagi 2 10, berarti kita tulis 10. Karena hanya satu yang bisa dibagi 2, ini dibiarkan, tidak dilingkari ya. Selanjutnya dibagi berapa lagi? Ya dibagi 2 ya, karena ada yang masih bisa dibagi 2. Berarti 2. 63 dibagi 2 tidak bisa, 63. 10 bagi 2 ya 5. Bagus. Nah, oke. Berarti ini tidak dilingkari ya, karena hanya 10 saja yang bisa dibagi 2. Kemudian dibagi 2 masih ada yang bisa? Tidak ya. Kemudian urutan bilangan prima yang besar selanjutnya adalah 3. Coba dibagi 3, ada yang bisa enggak? Ternyata ada ya, jadi 63 dibagi 3 itu bisa, berarti 3. 63 dibagi 3 21. 5 tidak bisa, berarti tetap 5, tidak dilingkari. Kemudian dibagi lagi berapa? 3 masih bisa? Ya masih bisa ya, 3. Berarti 21 dibagi 3 ya benar 7. 5 bagi 3 tidak bisa, tetap kita tulis 5. Nah, kemudian bagi 3 lagi masih bisa? Oh tidak bisa. Kalau tidak bisa meningkat lagi. Setelah 3 bilangan prima itu ada 5. Bagi 5 bisa ya? Ya bagi 5. Berarti ini tetap 7, ini jadi 5 bagi 5 1. Kemudian bagi berapa lagi? Meningkat lagi di atasnya 5. Ya 7. Ya, berarti kita tulis 7 di sini. 7 bagi 7 1. Kemudian 1 karena nggak bisa tetap ya. Nah, karena ini udah 1 udah selesai berarti ya. Nah, kemudian FPB. FPB-nya yang mana? Ya, FPB-nya itu kita cari yang dilingkari ya. Nah, yang dilingkari hanya 1, berarti 2 saja. Nah, sudah ketemu dah FPB-nya. Berarti ini dibagi FPB
dibagi FEB. FEB-nya itu bagi FEB, FEB-nya itu ada 2, ini juga dibagi 2. 126 dibagi 2 sama dengan berapa? Iya, sama dengan 63 per 20. Nah, 63 per 20 ini ternyata dia belum sederhana lagi anak-anak ya. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, ini masih bisa kita ubah menjadi namanya pecahan campuran. Jadi perlu pindah di sini ya, 63 per 20 ini negatif ya, ini juga negatif. Nah, untuk menjadikan bilangan ini menjadi pecahan campuran itu caranya adalah pembilang dibagi penyebut. Jadi caranya adalah 63 ini dibagi 20. Jadi 63 dibagi 20. 63 dibagi 20 tidak bisa ya, tapi yang mendekati itu adalah 3. 3 kali 20 60 per dikurangi ya 3. Nah, sudah ya sampai sini. Tidak usah pinjam-pinjam ya, tidak usah pinjam 0 dikasih 0 enggak. Sampai sini selesai. Kemudian ini kita berikan seperti ini. Kan sudah nggak bisa dibagi lagi ya. Nah, kemudian angka 3 ini sisanya ini naik ke atas seperti ini. Kemudian 20 tetap menjadi penyebut. Jadi ya 63 per 20 itu pecahan campurannya adalah 3 per 20. Kita pindah ke sini menjadi negatif 3 per 20. Oke ya. Selanjutnya nomor 3. Di soal anak-anak itu soalnya adalah 2 dikurangi 0,68 ditambah 1,25 dibagi 0,5. Seperti itu ya anak-anak ya. Pak Guru mau menggunakan angka yang berbeda supaya nanti hasilnya tidak sama, tetapi caranya saja yang sama ya anak-anak ya. Caranya sama. Ya, 2 di sini Pak Guru ganti 4 ya. Dikurangi 0,48 ya, 0,68 Pak Guru ganti menjadi 48. 0,48 ditambah 1,25 tetap ya dibagi 0,5. Masih sama dengan cara yang di awal tadi. Caranya adalah kita ubah dulu pecahan-pecahan yang ada di sini atau bilangan-bilangan yang ada di sini menjadi pecahan biasa. Jadi 4 bilangan bulat ini kita jadikan pecahan biasa menjadi 4 per 1. Kemudian dikurang 0,48 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Perhatikan. Jadi di belakang koma ini ada 2 angka ya. Yang 2 angka itu 10, yang nolnya 2 itu 10, 100 atau 1000. Ya, 100 ya. Berarti karena di belakang koma ini ada 2 angka dan yang di belakangnya yang ada nolnya 2 itu 100, berarti ini menjadi 48 per 100. Ditambah, nah ini di belakang koma kan 2 angka ya, 2 dan 5, berarti kita pilih yang mana, yang nolnya 2
10, 100 atau 1000. Ya, 100 ya. Berarti kita tulis di sini 125 per 100 dibagi 0,5. 0,5 itu di belakang koma ada berapa angka? 1 ya. Yang nolnya 1 di belakang itu 10, 100 atau 1000. 10 ya. Nah, berarti kita tulis di sini 5 per 10. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita ke sini. Nah, urutan pengerjaan operasi hitung campuran. Urutan pengerjaan operasi hitung campuran dari kiri ke kanan ya, pastikan anak-anak mengerjakan dari kiri ke kanan. Kemudian di dalam kurung, ada nggak di dalam kurung di sini? Tidak ada ya. Selanjutnya pangkat akar juga tidak ada. Kemudian kali bagi ada enggak? Ya, ada ya. Ini perkaliannya tidak ada tapi pembagiannya ada. Berarti pembagiannya tetap kita kerjakan dulu. Nah, caranya kita beri kurung. Ya, kita beri kurung. Tandanya akan kita kerjakan lebih awal. Nah, kita tulis dulu 4 per 1 ya, dikurang 48 per 100 ditambah. Nah, untuk mengerjakan operasi pembagian ini kita ubah pecahan yang di belakangnya, kita ubah berarti menjadi 125 per 100 dikali ya, pembagian menjadi perkalian, kemudian diubah ya, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang 10 per 5. Nah, dibalik ya. Selanjutnya kita tulis ya 4 per 1 dikurangi 48 per 100 ditambah 125 dikali 10 menjadi 1250 per 100 kali 5 ya 500. Oke. Nah, kemudian kalau menemukan angka seperti ini 00 di belakang, kalau pecahan ini kita coret saja ya anak ya. Kalau dalam bentuk pecahan kita coret saja. Nah, berarti ini menjadi 125 per 50. Selanjutnya kali bagi masih ada? Nah, tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti kita ke tambah kurang. Tambah kurang di sini ada enggak? Ada ya, ini tambah kurang ya. Nah, untuk mengerjakan operasi hitung penjumlahan pengurangan ini penyebutnya harus sama. Kita perhatikan di sini penyebutnya 1, 150. Ini kan beda ya. Ini berarti harus kita samakan penyebutnya. Nah, tadi Pak Guru sudah memberikan cara, yaitu cara sisir, kemudian cara kelipatan ya. Sekarang cara yang berikutnya anak-anak nanti pilih yang paling gampang aja ya. Jadi cara berikutnya ini adalah lihat penyebut yang paling besar. Nah, contohnya adalah penyebut yang paling besar di sini adalah 100 ya. Nah, 1 bisa nggak menjadi 100? Bisa ya. Nah, sekarang coba yang 50. 50 bisa nggak menjadi 100? Ternyata juga bisa. Nah, karena 1 bisa menjadi 100, 50 juga bisa menjadi 100, maka ini bisa kita pakai ya. KPK-nya adalah 100 ya. Kurang 100 kemudian tambah ini juga 100. 1 bisa menjadi 100 dikali 100, berarti 4 juga harus dikali 100, jadi 400 ya. Dan kita sesuaikan ya, pembilangnya ini kita sesuaikan ya. 100 menjadi 100 ini tetap berarti ya 48. Kemudian 50 bisa menjadi 100 diapakan?
dikali 2 ya, berarti 125 juga kita kalikan 2 menjadi 250. Setelah itu kita kerjakan anak-anak ya, setelah pembilangnya kita sesuaikan, sekarang kita hitung ya, mulai dari kiri ya. Mulai dari kiri, berarti 400 dikurangi 48 berapa? Ya, 352 per 100. Kemudian ditambah 250 per 100. 352 ditambah 250 berapa? 2 tambah 0, 2, 5 tambah 5, 0, nyimpen 1, 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6 per 100. Nah, kalau menjadi pecahan desimal, ini tinggal mengubah menjadi pecahan desimal anak-anaknya, menjadi seperti ini. Menjadi, kita lihat ini kan nolnya 2 ya, berarti nanti menjadi 2 angka di belakang koma anak-anak ya. Kita mulai dari belakang hitungnya, kita tulis di sini 602. Kita mulai dari belakang ya, nolnya 1, 2 berarti di sini ya, 6,02. Ini kalau disuruh menjadi pecahan desimal. Kalau untuk menjadi tetap pecahan, kita lanjutkan lagi anak-anak ya. Kita lanjutkan lagi. Kita salin lagi di sini ya. 602 per 100. Nah, ini kita cari, kita tentukan FPP-nya dari 602 dengan 100. Berapa FPP-nya? Ya, FPP-nya itu adalah 2 anak ya. 602 bagi 2, 100 dibagi 2 sama dengan 301 per 50. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah 301 dibagi 50. Nah, 30 bagi 50 nggak bisa ya, berarti 300 ya. 301 dibagi 50. Itu ternyata juga tidak bisa, tapi yang mendekati ada ya. Yang mendekati itu adalah 6. Jadi 6 kali 50, 300 dikurang 1 kurangi 0, 1, 0 kurangi 0, 0, 3 kurangi 3, 0. Nah, kemudian setelah seperti ini tidak perlu koma, kemudian kita kasih 0, nggak perlu ya anak-anak ya. Langsung aja kita kasih garis di sini. Red. Kemudian 1 ini kita naikkan ke sini anak-anak. Nah, 1 kita naikkan di sini. Kemudian 50 tetap kita tulis di sini. Jadi 50 kita tulis di sini. Menjadi 61 per 50. Jadi kalau diminta desimal hasilnya ini, kalau diminta pecahan biasa hasilnya seperti ini, atau kalau diminta pecahan hasilnya seperti ini. Bisa anak-anak ya. Selanjutnya kita ke nomor 5. Di nomor 5 ini adalah soalnya soal cerita ya. Kita harus memahami soal cerita. Persediaan gula di rumah Bu Lola ada 3,5 kg. Bu Lola membeli lagi 1/4 kg. Gula tersebut digunakan untuk membuat kue sebanyak 2 kg dan untuk membuat sirup 2,5 kg. Berapa sisa gula milik Bu Lola?
Persediaan gula di rumah Bu Lola ada 3,5 kg. Kita tulis sini ya. Bu Lola membeli lagi 1/4. Berarti membeli lagi itu kan bertambah. Nah, berarti ditambah 1/4. Gula tersebut digunakan untuk membuat kue sebanyak 2 kg. Berarti untuk membuat kue itu berkurang ya. Berarti dikurang 2. Dan untuk membuat sirup 2,5 kg. Berarti untuk membuat sirup itu berkurang lagi ya. 2,5 kg. Berapa sisa gula milik Bu Lola? Nah, untuk kalimat matematikanya seperti ini ya. Pak Guru akan ubah angkanya menjadi contohnya 4,75 ditambah 1/4 dikurang 3 dikurang 1,5. Nah, Pak ubah seperti ini ya. Nah, kemudian caranya masih sama anak-anak ya. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 4,75 ini di belakang koma kan ada 2 angka, berarti kita pakai angka 100 ya, per 100 ya. Karena 2 angka, 1 2 ya. Kemudian kita tulis di sini 475 ditambah 1/4. Caranya adalah 1 dikali 4 ditambah 1 atasnya ini ya. 1 kali 4 4 tambah 1 5. Berarti 5/4. Nah, seperti itu ya. Kemudian dikurang 3 karena bilangan bulat berarti 3/1. Dikurangi 1,5 karena 1 angka di belakang koma berarti per 10 ya. 15/10. Nah, kalau sudah semuanya menjadi pecahan biasa, kita kerjakan anak-anak. Nah, menggunakan ini ya, dari kiri ke kanan, di dalam kurung pangkat akar kali bagi tambah kurang. Ada enggak yang di dalam kurung? Tidak ada ya. Kemudian pangkat akar ada? Tidak. Kemudian kali bagi juga tidak ada. Nah, berarti yang ada tinggal tambah kurang. Nah, kalau seperti ini kita ubah dulu penyebut ini ya, penyebut yang ada di sini supaya sama anak-anak ya, menggunakan KPK. Nah, KPK dari 100, 4, 1 dan 10 itu berapa anak-anak? Nah, Pak Guru kasih tahu ya caranya. Lihat dulu yang paling besar ya. Yang paling besar di sini adalah 100 ya. Berarti 4 bisa enggak jadi 100? Salah. Oke. Selanjutnya nomor 5 ya. Persediaan gula di rumah Bu Lola ada 3,5 kg. Bu Lola membeli lagi 1/4 kg. Gula tersebut digunakan untuk membuat kue sebanyak 2 kg dan untuk membuat sirup 2,5 kg. Berapa sisa gula milik Bu Lola? Nah, sekarang
kita ubah dulu dari pertanyaan cerita ini ya. Pertanyaan yang bentuk cerita ini menjadi kalimat matematika ya, seperti ini ya. Persediaan gula di rumah Bu Lola itu ada 3,5 kg. Kita tulis sini. Kemudian Bu Lola membeli lagi. Nah, membeli lagi itu berarti ditambah ya. Bertambah kan berarti ditambah. Membeli lagi 1/4 ditambah 1/4. Nah, gula tersebut digunakan untuk membuat kue sebanyak 2 kg. Nah, digunakan itu berarti berkurang, berarti dikurangi 2. Dan untuk membuat sirup 2,5 kg. Berarti digunakan untuk membuat sirup itu 2,5 kg. Berarti dikurangi ya. Dikurangi 2,5 kg. Berapa sisa gula milik Bu Lola? Nah, jadi kalimat matematikanya menjadi 3,5 ditambah 1/4 dikurang 2 dikurang 2,5. Sekarang angkanya saja ya Pak Guru ubah ya. Menjadi 3,5 ini Pak Guru ubah menjadi 4,5 ditambah 2 1/4. Contohnya ini ya. Kemudian dikurang 2 dikurang 3,5. Nah, sudah ya. Untuk mengerjakan sama seperti soal-soal yang tadi ya. Caranya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 4,5 untuk jadi pecahan biasa, karena komanya di belakang koma itu ada satu angka, berarti kita pakai angka 10. 45 berarti 45/10 ya, ditambah 2 1/4. Berarti kita mengubahnya menjadi pecahan biasa dengan cara 2 dikali 4 ditambah 1. 2 dikali 4 tambah 1. 2 kali 4 8. 8 tambah 1 9. Berarti 9/4 dikurangi, nah ini kan bilangan bulat berarti 2/1 dikurangi 3,5 ya. 3,5 itu kan di belakang koma kan ada satu angka ya, berarti per 10 ya. Kemudian 35 kita salin di sini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita pakai ini ya, urutan pengerjaan operasi hitung campuran dari kiri ke kanan. Di dalam kurung pangkat akar kali bagi tambah kurang ya. Tetap dari kiri ke kanan ya. Kemudian dalam kurung ada enggak? Tidak ada ya. Pangkat akar juga tidak ada. Kali bagi ada? Tidak ada juga. Tambah kurang ada? Ada ya. Jadi sekarang kita fokus ke tambah kurang ya, penjumlahan dan pengurangan. Untuk mengerjakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan, itu penyebutnya harus kita samakan dulu anak-anak. Nah, penyebutnya itu adalah 10, 4, 1, 10 ya. Coba kita pakai cara yang begini. Ini yang paling besar berapa? 10 ya. Nah, 4 bisa enggak jadi 10? Oh, ternyata enggak bisa ya. 1 bisa enggak jadi 10? Bisa. 10 jadi 10 berarti bisa. Tapi karena 1 saja tidak bisa, berarti KPK-nya berarti bukan 10 ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya kita cari menggunakan ini saja ya, menggunakan cara sisir ya. 10, 4, 1. Nah, kita sisir ya. Kita sisir dari bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. 10 bagi 2 5. 4 bagi 2 2. 1 bagi 2
tetap 1. Kita lingkari? Tidak ya, karena hanya 10 sama 4 saja yang bisa, yang 1 kan tidak bisa. Kemudian sekarang bilangan berapa lagi? Ya bilangan 2 ya, bilangan prima yang kedua, yang 2 ya. 5 bagi 2 tidak bisa, tetap 5. 2 bagi 2 1. Hanya angka 2 saja, berarti tidak dilingkari. Nah, selanjutnya berapa? Ya, 3 kan tidak bisa ya. Berarti kita ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 5 ya. Jadi kita tulis 5. 5 bagi 5 1. 1 bagi 5 tetap nggak bisa, ini juga tidak bisa. Nah, karena hanya 5 saja yang bisa, ini tidak kita lingkari. KPK-nya berapa? Nah, KPK-nya itu adalah 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2, 4. 4 kali 5, ya 20. Berarti KPK-nya adalah 20. Ini kita kasih 20 ditambah per 20 dikurang per 20 dikurang per 20. 10 bisa menjadi 20 dikali 2, berarti 45 juga harus kita kalikan 2 menjadi 90. 4 bisa menjadi 20 dikali 5, berarti 9 juga kita kalikan 5 menjadi 45. 1 bisa menjadi 20, berarti 1 kali 20, berarti 2 kali 20 40. Kemudian 10 bisa menjadi 20 kan kali 10, kali 2 ya, berarti 35 kali 2 70. Oke. Kalau sudah, selanjutnya ini kan sudah kita sesuaikan ya. Nah, selanjutnya kita kerjakan dari kiri ya, dari kiri dulu. 90 ditambah 45 ya 135 per 20 dikurangi 40 per 20 dikurangi 70 per 20. Nah, selanjutnya dari kiri lagi ya, kita kerjakan dari kiri lagi. Jadi 135 dikurangi 40, 95 ya. 95 per 20 dikurangi 70 per 20 sama dengan 95 kurangi 70 ya 25 per 20. Nah, kemudian kita sederhanakan anak-anak ya. Ini kan sama-sama ini FBB-nya adalah 5 ya. Berarti ini kita bagi dengan 5. Bagi 5, ini juga dibagi 5. Sama dengan berapa? 5 per 4 ya. Nah, 5 per 4 ini kan sudah sederhana ya, tetapi kita lihat di sini ternyata pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti berarti ini bisa dijadikan pecahan campuran. Caranya adalah 5 dibagi 4. 5 bagi 4 itu tidak bisa, tapi yang mendekat itu 1 anak-anak. Nah, 1 kali 4 1. Nah, ini kita kasih ini 4 yang ini ya, kita taruh sini di 4, kemudian 1 ini sisanya ini kita taruh di atasnya sini. Jadi 1 per 4. Nah, selesai anak-anak.
Oke. Semoga penjelasan Pak Guru ini dapat dipahami anak-anak. Kalau tidak bisa memahami sekali, bisa diputar beberapa kali sampai anak-anak memahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.